Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Atik 20 Kutas, Kupas Tuntas Mantap. Channel Atik 20 mengupas tuntas tentang permasalahan kesehatan, khususnya kebidanan. Semoga setiap kupasan bermanfaat untuk kita semua. Yuk bergabung di channel Atik 20. Hai pemirsa, pada sesi ini kita akan membahas tentang imunisasi. Imunisasi merupakan suatu kekebalan kekebalan yang diberikan kepada individu supaya tubuh individu tersebut mendapatkan imun dari imunisasi yang diberikan. Nah, pada imunisasi sendiri itu ada imunisasi wajib, kemudian ada imunisasi pilihan. Imunisasi wajib itu ada yang rutin, ada yang tambahan, ada yang khusus. Yang rutin itu yang dasar itu pada bayi 0 sampai 1 tahun, kemudian yang lanjutan itu balita, anak sekolah, dan wanita usia subur. Tambahan itu apabila terjadi wabah atau KLB, ada pekan imunisasi nasional. Kemudian ada imunisasi pilihan, contohnya pada remaja bisa kita memberikan untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim, maka kita menggunakan imunisasi HPV. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang imunisasi. Pertama, kita akan membahas tentang imunisasi BCG. Imunisasi BCG untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis atau sering kita sebut penyakit TBC. Nah, untuk BCG ini diberikan pada usia atau bayi berumur 1 bulan. BCG ini diberikan pada lengan, diberikan pada lengan atas sebelah kanan, dan itu diberikan 1 kali pemberian. Nah, untuk vaksin BCG ini sering menimbulkan istilahnya kayak papula atau benjolan kecil. Benjolan kecil itu akan sembuh sendiri. Jadi 2 sampai 6 minggu dia akan sembuh sendiri. Apabila benjolan tersebut atau papula tersebut mengalami suatu keluar cairan atau pus atau nanah, itu berarti kita harus datang ke petugas kesehatan, kemudian bisa juga dikompres dengan antiseptik. Nah, itu akan timbul benjolan tersebut dan itu membekas. Kalau kita lihat anak-anak kita kalau sudah mendapatkan imunisasi BCG, kita lihat di lengan kanan atas itu akan ada benjolan. Itu untuk BCG. Jadi saya menghimbau ibu-ibu untuk memberikan imunisasi BCG pada bayinya, karena itu akan bisa menghindari nantinya untuk penyakit tuberkulosis atau disebut TBC. Oke, untuk imunisasi berikutnya adalah imunisasi DPT. DPT itu singkatan singkatan difteri, pertusis, dan tetanus. Untuk DPT ini akan
bisa memberikan kekebalan terhadap 3 penyakit tersebut, yaitu difteri. Difteri itu sering yang kelainannya pada pernafasan, ya. Kemudian pertusis itu sering disebut masyarakat adalah batuk rejan atau batuk 100 hari, dan tetanus itu bisa dicegah dengan imunisasi DPT. Nah, imunisasi DPT itu diberikan 4 kali. Di situ ada 2 bulan, usia 2 bulan bisa diberikan DPT 1. Ya, DPT 1 itu tadi untuk DPT diberikan intramuskuler, ya, pada paha atas. Biasanya Bu Bidan atau petugas kesehatan akan menyuntik putra-putri ibu itu pada paha atas, ya, intramuskuler. Itu dosisnya 0,5 ml. Nah, kalau anak mengalami sakit atau kejang atau kelainan saraf yang serius, jangan diberikan imunisasi DPT dulu. Tunda untuk pemberian berikutnya. Nah, efek samping ini biasanya kadang ada bengkak kemerahan pada lokasi, itu bisa diberikan kompres air dingin. Kemudian kalau misalkan kadang-kadang itu ada demam, ya, setelah disuntik ada demam, sehingga bidan atau petugas kesehatan akan memberikan obat penurun panas sebelum ibu membawa pulang bayinya untuk mengantisipasi apabila terjadi panas. Bayi selama demam masih tetap harus ASI tetap diberikan, kemudian bisa dimandikan seperti biasa, diseka dimandikan seperti biasa, dan apabila reaksinya berat maka ibu harus membawa kembali ke tempat pelayanan kesehatan yang memberikan vaksinasi atau imunisasi tersebut. Oke? Itu tadi adalah imunisasi DPT. Oke. Untuk selanjutnya adalah imunisasi hepatitis, ya, atau sering disebut HB, ya, hepatitis. Imunisasi hepatitis ini untuk mencegah supaya putra-putri ibu tidak terkena penyakit hepatitis B atau kelainan pada liver, hati, ya. Untuk itu saya sarankan harus diberikan imunisasi hepatitis. Nah, pada imunisasi hepatitis ini sering diberikan yang HB0, istilahnya HBO atau HB0, itu diberikan pada bayi baru lahir, yaitu 0 sampai 7 hari. 0-7 hari itu HB0. Untuk berikutnya diberikan pada usia 2 bulan. Jadi bisa diberikan untuk 1 bulan berikutnya. Kalau ibu melihat ibu punya buku KIA, ya. Jadi punya buku KIA seperti ini bukunya. Itu untuk mengcover buku ini adalah kesehatan ibu dan anak. Baik ibu itu hamil, catatannya di buku KIA ini, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun. Jadi ibu bisa melihat jadwal imunisasi pada buku KIA. Dan setiap ibu membawa bayi atau anak untuk imunisasi, jangan lupa buku KIA ini dibawa supaya terekam apa saja imunisasi yang sudah diberikan.
Jadi hepatitis ada HB0, kemudian HB1, HB2 sampai dengan HB3. Untuk jaraknya ya, untuk jaraknya itu tiap 1 bulan ya. Ini ada pada halaman 52, ini jadwal imunisasi juga ada. Jadi tolong, buku ini adalah buku pintar ibu-ibu supaya bayi ibu tetap sehat, putra-putri ibu tumbuh kembangnya sesuai dengan normal. Jadi ini bisa ibu baca di buku KIA. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang imunisasi polio. Juga sama tercatat di dalam buku ini. Ya. Di dalam buku ini untuk polio, imunisasi polio itu polio 1 usia bayi 1 bulan bisa diberikan. Nah, polio ini dalam bentuk tetes. Bayi ibu atau putra putri ibu ditetesi 2 tetes ya, dan setelah ditetesi jangan langsung diberikan ASI ya. Nah, kalau misalkan setelah ditetes kemudian bayi ibu muntah, ini dalam waktu 30 menit setelah ditetes itu, dalam range 30 menit, maka tetesan itu harus diulang ya, 30 menit muntah ya, dimuntahkan tetesannya, maka harus diulang. Nah, untuk imunisasi polio ini untuk mencegah penyakit poliomielitis yang sering itu tandanya adalah kelemahan pada otot kaki sehingga kakinya tidak bisa jalan. Untuk itu saya menyarankan putra-putri ibu tolong diberikan untuk imunisasi polio. Nah, imunisasi polio itu ada polio 1, ada polio 2, dan ada polio 3. Oke. Untuk selanjutnya, maka kita akan membahas tentang imunisasi campak. Imunisasi campak itu untuk mencegah terjangkitnya penyakit campak. Campak itu biasanya badannya ada ruam merah-merah gitu ya. Itu bahaya sekali penyakit campak, bisa menyebabkan kegangguan pernafasan ya, sehingga campak ini harus dicegah. Untuk itu berilah putra-putri ibu untuk imunisasi campak. Imunisasi campak itu diberikan usia atau bayi berumur 9 bulan ya, sampai 11 bulan boleh, 9 bulan. Sering kita tandai, oh anakku sudah bisa berdiri 9 bulan, jangan lupa putra-putri ibu bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi campak supaya terhindar dari penyakit campak, karena penyakit campak ini sangat-sangat berbahaya. Nah, efek samping biasanya yang sering muncul setelah pemberian campak itu agak demam, sehingga petugas kesehatan juga memberikan obat penurun panas sebelum bayinya dibawa pulang untuk mengantisipasi. Itu diberikan juga di paha ya, di paha pada usia 9 sampai 11 bulan di paha atas ya. Oke, itu tadi untuk yang imunisasi dasar. Nah, untuk imunisasi lanjutan ini biasanya juga diberikan pada bayi juga, lanjutan itu pada usia 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian DPT, HB, HBIB ya juga diulang, diberikan pada usia 18 bulan. Kemudian wanita usia subur
itu juga pada Jatim juga diulang untuk diberikan TT. Untuk imunisasi yang lain bisa itu pada saat kita mau melakukan umroh atau perjalanan haji, itu juga kita wajib untuk melakukan imunisasi, karena imunisasi itu untuk mencegah meningitis, penyakit meningitis atau infeksi pada selaput otak. Untuk itu wajib pada ibu-ibu untuk calon jamaah haji itu juga dipersilakan untuk melakukan imunisasi meningitis. Oke, itu tadi beberapa penjelasan tentang imunisasi. Nah, sekarang kenapa imunisasi itu sering dijadwal? Jadi BCG hari A, B, C, dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan petugas kesehatan karena untuk efisiensi bahan. Di dalam pemakaian vaksin, kalau vaksin itu sudah dibuka, maka contohnya BCG. BCG itu kalau sudah dibuka, setelah 3 jam itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga sering pada pelayanan kesehatan itu menentukan hari untuk vaksin BCG untuk efisiensi bahan. Kemudian campak juga demikian, karena untuk campak ini kalau sudah dibuka maka 6 jam atau kurang dari 2 minggu sampai kurang dari 2 minggu, 6 jam itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan seterusnya ada beberapa hal yang harus dipatuhi untuk imunisasi tersebut. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, di mana Ibu mendapatkan pelayanan imunisasi? Ibu untuk mendapatkan pelayanan imunisasi bisa di Poskesdes, di Posyandu yang sudah janjian dengan petugas kesehatan, Bu Bidan, kemudian di praktek mandiri bidan, di puskesmas, di praktek dokter, atau di rumah sakit untuk tempat pelayanan imunisasi. Ayo cegah penyakit yang bisa dicegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ayo bawa putra-putri Ibu untuk diimunisasi. Selamat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.